Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kelas dimulai, alangkah lebih baiknya kita awali kelas pada pagi hari ini dengan membaca doa. Membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kamu sangat doa ibu aja. Berdoa selesai. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Baik. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai belajar. Saya perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya. Saya memiliki background sebagai junior desain graphics dan juga web developer. Apabila Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan pesan dan sebagainya, bisa langsung saja hubungi saya pada email. Dan juga kalau Bapak Ibu ingin meng-hire saya, bisa langsung ke link ini. Muhammad Jaya langsung. Sebelum memasuki materi yang akan dibahas, saya akan menyampaikan beberapa safety induction yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, pastikan posisi duduk Bapak Ibu itu udah nyaman. Karena kalau misalkan udah nyaman, pasti ketika saya nyampein materi itu bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu harus berhati-hati juga karena di sini ruangannya ada listrik. Diperhatikan takutnya ada kabel yang berserakan, takut sandung dan juga takut kesetrum. Berikutnya, apabila di gedung ini suatu saat ada kebakaran atau hal yang tidak diinginkan, di sebelah sana Bapak Ibu bisa keluar dari ruangan ini. Di pojok ujung ruangan ada alat pemadam kebakaran, dan juga apabila ada bencana alam seperti gempa dan sebagainya, Bapak Ibu dapat mengikuti jalur evakuasi. Tinggal lurus saja dari sini ke ruang sebelah kiri, itu ada jalur evakuasi, ada tangga darurat, dan juga di sebelah kanan di sini ada juga tangga darurat. Untuk terus pada kelas yang saya ajarkan ada beberapa aturan. Yang pertama, Bapak Ibu dimohon untuk tidak bermain HP karena ditakutkan apa yang saya sampaikan itu tidak sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga dilarang untuk berbicara, dilarang juga untuk makan. Kalau minum boleh, takutnya Bapak Ibu dehidrasi, tidak apa-apa. Dan juga dilarang untuk merokok karena takut mengganggu pernapasan kita semua. Oke. Di sini ada yang tahu belum sih apa sih yang namanya tipografi? Tahu Pak. Mungkin dari kata ini udah familiar kayak tipe. Misalkan Bapak Ibu sering ngetik nih, wah sorry ini kata-katanya tipe. Apa sih tipe tuh? Salah ya? Berhubungan dengan kata-kata, berhubungan dengan huruf. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai tipografi. Pembahasan tipografi ini dimuat dalam materi pelatihan junior desain grafis, yang mana unit kompetensinya adalah menggunakan teori desain grafis dalam mengembangkan atau mengidentifikasi konsep desain dengan kode unit M171001202, yang mana judulnya adalah cara menentukan penggunaan tipografi dalam karya desain sesuai konsep desain. Ini merupakan project yang akan kita kejar dengan namanya itu kerjanya adalah junior desain grafis, kemudian diikuti dengan mempresentasikan karya desain. Ada juga menggunakan teori desain grafis dalam memahami atau mengidentifikasi konsep desain. Kemudian ada tautannya, yaitu menggunakan teori desain grafis dalam mengembangkan atau mengidentifikasi konsep desain. Dan ini adalah materi yang akan kita bahas, yaitu cara menentukan penggunaan tipografi dalam rancangan sesuai konsep desain. Nah, pasti dalam pembelajaran apa sih tujuan yang pengen kita capai? Gak mungkin kan kalau kita capek-capek belajar, gak ada tujuannya, kayak useless gitu, kayak gak ada yang dicapai, kita belajar. Pasti ada tujuannya atau goals yang ingin kita capai. Nah, tujuannya yaitu setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan, nanti Bapak Ibu ini dapat menjelaskan cara menentukan penggunaan tipografi dalam karya yang sangat sesuai konsep desain dengan bijak dan baik. Kemudian manfaat dari pembelajaran ini yaitu yang semoga Bapak Ibu dapatkan adalah Bapak Ibu mampu menentukan penggunaan tipografi dalam karya rancangan sesuai konsep desain saat menerapkan konsep desain. Jadi nanti suatu saat Bapak Ibu ketika balik ke tempat pengajarannya,
dapat menyampaikan mengenai tipografi dan semacamnya. Nah, sebelum melanjutkan kepada materinya, Bapak Ibu dapat mengakses materi yang telah saya simpan pada Google Drive dengan tautan https://materi JGD atau Junior Graphic Design. Bapak Ibu bisa mengaksesnya, bisa baca-baca lebih lanjut pada Google Drive yang telah saya share. Nah, baik, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai definisi tipografi. Apa sih tipografi yang tadi telah kita bahas sebelumnya? Nah, tipografi ini itu merupakan seni atau teknik menyusun huruf dan teks dengan cara yang dapat membuatnya dapat terbaca jelas dan menarik secara visual bagi pembacanya. Jadi gimana sih cara kita menyusun huruf dan kata-kata biar enak dibaca gitu sama orang? Justru kan kita pasti nggak cuma manipulasi gambar aja tuh di desain yang kita buat, pasti juga ada informasi yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa atau pembacanya. Kayak misalkan ada headlines atau judul, kemudian ada syarat-syarat tertentu, dan juga informasi lebih lanjut di mana, itu pasti berkaitan dengan tipografi. Gimana caranya pembaca itu tertarik mengenai apa yang kita sampaikan, ini dibahas dengan tipografi. Ini merupakan salah satu penerapan atau pengaplikasian tipografi, di mana yang awalnya hanya gambar atau bentuk biasa yang disimpan ke dalam wadah aqua gelas, terus dikasih huruf-huruf atau kata-kata yang menarik gitu. Dan ini bisa dijadikan sebagai wallpaper atau lainnya. Di sini juga ada poster, yang mana ini gabungan dari beberapa font dan juga ada beberapa typeface-nya. Ini merupakan pengaplikasian, salah satu pengaplikasian dari tipografi. Nah, selain memahami mengenai tipografi, kita terlebih dahulu harus memahami anatomi dari huruf. Nah, pasti huruf kan nggak cuma sama ya, nggak cuma berdiri tegak, nggak cuma hurufnya tebal, nggak cuma juga ada yang tipis, pasti ada macam-macamnya. Itu misalkan di sini ada letter spacing, jadi jarak antara huruf itu harus disesuaikan. Misalkan dalam anatomi, A-nya itu letter spacingnya jauh, terus anatominya kesini gitu, jadi kan nggak bagus, nggak enak dibaca. Apa cara bacanya kan harusnya anatomi, jadi A anatomi, jadi nggak bagus. Atau ketika huruf hanya di sini, hurufnya di sini, jadi nggak jadi satu kata gitu, jadi nggak baik juga untuk dibaca. Kemudian ada yang namanya serif. Nah, nanti serif akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Baik, untuk pembahasan sampai sini, apakah ada yang tanyakan? Apa cukup jelas? Sangat jelas. Baik, saya lanjut. Nah, dalam parameter tipografi itu ada yang namanya typeface atau kumpulan huruf yang memiliki desain dan tampilan visual yang sama. Biasanya kita kenalkan kayak font. Nah, font kan ada tuh yang namanya Times New Roman, Arial, Roboto, Comic Sans dan sebagainya. Nah, di sini jelaskan bahwasanya kalau typeface itu kayak defaultnya aja, kayak font family, Robotonya saja gitu. Misalkan ini kan jenis filenya Roboto, jadi Robotonya saja, enggak dimasukkan dengan width atau ketebalan atau juga dengan windings-nya, huruf, angka dan sebagainya, itu nggak masuk ke typeface, tapi itu masuknya ke font. Itu merupakan perbedaan antara font dan typeface. Nah, misalkan kalian nanya nih, apa sih pentingnya font sama typeface sampai kita harus tahu gitu? Nah, justru balik ke Bapak Ibu, kalau misalkan pengen tahu mengenai dunia desain lebih lanjut, nah Bapak Ibu harus paham, karena biasanya pakai typeface-nya apa nih? Pakai serif atau sans serif gitu. Kalau misalkan cuma pengen mengenal, nggak apa-apa gitu. Urgensinya nggak terlalu penting dan juga nggak terlalu sangat itu tuh harus paham. Kenal aja nggak apa-apa gitu. Nggak kenal juga nggak apa-apa. Nggak penting-penting amat. Nah, berikutnya kategori typeface. Nah, di sini pembahasannya nggak semua huruf itu sama, lempeng-lempeng aja gitu. Nggak. Ada yang namanya serif. Serif ini ada ekornya di hurufnya. Ini ada ekornya. Jadi ujung garis itu ada lengkungan. Dan juga di sini nih
ada kayak ketebalannya nggak sama, nggak balance gitu. Antara lekukannya itu ada yang tebal, ada yang juga tipis. Itu namanya serif. Dan juga ada sans serif yang nggak ada ekornya. Sans, ingat aja nih, sans itu artinya nggak ada ekornya. Jadi lurus saja. Terus apa namanya, balance antara kiri kanannya itu balance, nggak ada yang tebal, nggak ada yang lebih kecil. Ini namanya sans serif. Dan yang terakhir ada script. Script ini yang dia itu kayak tulisan tangan orang. Ini namanya script. Nah, dari ketiganya ini ada juga yang sebagainya kayak mono dan juga yang lainnya. Ini hanya pembahasan yang sekilas gitu. Untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu dapat cari di internet. Nah, saya akan ngasih tahu di materi ini mengenai bagaimana sih tips penggunaan tipografi dalam desain grafis agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, justru Bapak Ibu kayak misalkan pengen baca nih, terus hurufnya Arial semua gitu fontnya, itu kan gak enak dibaca ya. Ini mana headlines, ini mana pesannya, terus juga mana poin-poin yang harus kita tuju, itu kan gak enak ya. Nah, nanti kita bahas di poin ini. Nah, yang pertama untuk penyampaian yang harus kita perhatikan. Yang pertama tuh font yang sesuai dengan pesan dan audiens. Nah, misalkan formal, itu pakainya biasanya Arial, terus Calibri dan lainnya. Di sini contohnya ada Montserrat yang nggak ada serifnya, yang nggak ada pakornya. Jadi serif aja gitu, sans serif yang nggak ada ekornya. Kemudian kalau misalkan pengen yang mewah, bisa pakai Saget Wrong, itu yang agak bukan. Kemudian yang pengen yang serius itu ada Gremon, dan juga pengen yang kayak funny aja yang buat seru-seruan, itu ada namanya translate serif, atau bisa disesuaikan sesuai selera Bapak Ibu. Untuk patokan itu nggak ada patokan, sesuai selera Bapak Ibu aja gitu, di mix and match. Ini pakainya apa, ini pakainya apa, nggak ada. Justru di desain itu nggak ada yang namanya aturan baku. Bapak Ibu itu harus bisa mengkreasikan dengan imajinasi Bapak Ibu. Dan yang berikutnya ada memperhatikan spacing dan alignment. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu ada namanya tracking. Nah, tracking itu jarak antara baris. Jadi jangan terlalu rapat dan jangan terlalu longgar. Itu yang namanya tracking. Berikutnya ada alignment. Nah, alignment ini yang sering Bapak Ibu temui, misalkan di office word, ada yang namanya left, ada right, center, justify, kiri kanan kan? Itu sering Bapak temui. Itu kan kalau misalkan Bapak Ibu rata kiri semua kan gak enak tuh. Nah, gimana caranya biar enak gitu, pas-pasin aja. Berikutnya pengaturan kerning. Kerning ini jumlah spasi antar kata, antar 2 huruf atau lebih. Biasanya ini dipakai buat headlines atau judul logo. Itu sering dipakai. Misalkan hurufnya ada 2, rumah, baju. Nah, itu antara rumah dengan bajunya itu, nah kerningsnya harus disesuaikan. Misalkan fontnya gede-gede tuh, tebal-tebal, nggak boleh rapat banget, biar nggak dianggap satu kata, harus dipisah atau lebar. Kemudian berikutnya hindari penggunaan font yang banyak. Nah, ini catatan, apabila Bapak Ibu pengen desain, itu maksimal dalam desain itu 3 font, 3 jenis font yang bisa kalian gunakan. Berikutnya, perhatikan sesi color dan kata. Maksudnya apa? Nah, seperti contoh nih, gimana sih caranya huruf dan background itu ngeblend gitu, nggak tabrakan. Misalkan Bapak Ibu hurufnya backgroundnya cerah, hurufnya cerah, ini kan jadi nggak kebaca, ataupun gelap dengan gelap itu jadi jelek. Gimana caranya biar hurufnya baca, mungkin belakangnya gelap, hurufnya terang, itu disesuaikan aja. Ini merupakan salah satu pengaplikasian dari tipografi. Yang saya jelaskan tadi di sini, huruf headline-nya itu pakai serif atau ekornya. Ini biasanya dipakai buat headline. Terus untuk informasi lebih lanjut atau yang keterangan yang pengen dibaca, itu pakainya sans serif yang gak ada ekornya. Jadi catatannya aja 2 itu. Kalau pengen judul itu biasanya pakainya serif. Kalau yang
apa informasi yang pengen sampaikan, makanya sans sharing. Nah, dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tipografi merupakan hal yang sangat penting dalam membuat suatu karya desain grafis karena dapat mempengaruhi tersampaikan atau tidaknya suatu informasi kepada audiens. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dari pembahasan yang telah kita bahas, saya ada pertanyaan nih bagi Bapak Ibu yang pengen jawab, silakan angkat tangan ya. Yang pertama, sebutkan apa yang dimaksud dengan tipografi. Boleh? Ada yang pengen jawab? Sebisanya aja, nggak apa-apa. Nggak perlu plek ketik plek kayak yang di sini. Apa yang dipahami oleh ibu, nggak apa-apa deh. Gimana? Apa ya? Ada yang pengen jawab? Nanti ada ini bonus tambahan. Silakan, Pak Lita. Tipografi jenis tulisan. Jenis tulisan. Oke, baik. Terima kasih. Apa ada yang pengen nambahin? Silakan. Yang lain. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan, jangan malu-malu. Anggap aja keluarga sendiri. Silakan, Pak Ketua. Kombinasi beberapa huruf agar membuat sebuah teks menjadi lebih bagus. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kasih tepuk tangan untuk keduanya. Terima kasih kepada Pak Mita dan Pak Dosma untuk menjawab pertanyaan pertama. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Bisa sebutin nggak sih salah satu tips penggunaan tipografi dalam desain grafis agar pesannya dapat tersampaikan dengan baik? Nah, yang tadi tuh kayak klasik color dan sebagainya. Gimana? Ada yang pengen nyebutin? Salah satu aja nggak apa-apa. Satu tips. Ya. Saya jangan menggunakan jenis font lebih dari 3. Oke, mantap. Mantap. Yang lain? Ada lagi? Ayo Pak. Ya, silakan. Ada lagi? Oke. Udah sebutnya sama Pak Miftah tadi, jangan gunain lebih dari 3 huruf. Nah, penyampaiannya mungkin Bapak Ibu ada beberapa gambaran. Udah ada gambaran kan mengenai materi yang ini? Ada kan? Oke. Berikutnya, untuk latihan lebih lanjut, Bapak Ibu silakan sediakan handphonenya. Saya sudah membuat Google Form untuk mengisi materi, mengisi soal dari materi yang telah kita bahas. Kalau yang kameranya bermasalah, bisa langsung akses aja ke bit.ly soal evaluasi GGD. Kalau yang kameranya aman-aman aja, silakan bisa masukin aja. Oke, mantap. Oke. Apabila udah di-scan semua, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu untuk mengecek. Nah, Baik, sudah ada 3 orang yang mengerjakan dan nilainya bagus-bagus semua. Silakan. Ya, baik. Udah ada 10 orang. Ayo, silakan dulu. Silakan, masih ada waktu 1 menit. Oke, udah ada 18 orang. Silakan 2 lagi. Oke, baik. Waktunya udah habis. Sudah kumpul semua ya. Dan saya lihat nilainya udah pada bagus-bagus. Jadi materi yang saya sampaikan alhamdulillah udah tersampaikan dengan baik. Jadi Bapak Ibu tinggal explore aja materi-materi yang sekiranya berhubungan dengan tipografi. Bisa dicari kok, internet banyak. Oke. Nah, untuk memperkuat pemahaman Bapak Ibu semua, saya sudah membuatkan soal. Bapak Ibu nantinya mencari macam-macam kategori typeface yang umum digunakan untuk tipografi. Tadi kan udah disebutin tuh 3 kan, ada serif, sans serif, dan juga script. Nah, ada banyak tuh selain 3 itu. Nah, Bapak Ibu nanti cari ya. Nggak ada, minimal 3 deh, 3 contoh typeface-nya. Banyak-banyak pun juga nggak apa-apa, bagus. Lebih banyak lebih baik, nilainya juga lebih gede. Kemudian untuk deadline, itu hari Minggu 27 November 2022 pukul 9. Nah, lebih dari itu mohon maaf, nanti
sudah saya tutup ya ininya pengumpulannya. Kemudian dikirimkan ke email saya yang ada depan, bisa difotokan, nanti dikirim ke grup Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa nanti dikonvert ke PDF. Takutnya di Bapak Ibu format Office-nya tahun 2003 dibuka ke Office saya yang beda versi, takutnya berantakan atau ada huruf yang hilang gitu. Silakan nanti dikerjakan, bisa dicari di internet, banyak kok referensinya. Siap. Baik, materi hari ini sudah kita bahas semuanya. Untuk sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai tugas dan sebagainya? Cukup? Baik. Ada Pak. Kenapa? Ada yang tidak? Cukup. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu beres-beres, rapikan barang bawahnya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan komputer, silakan disedot terlebih dahulu. Kemudian ada sampah di sekelilingnya, di bawahnya, silakan dipungut dan silakan dibuang ke ujung ruangan. Ada tempat yang sudah kita sediakan. Baik. Sebelum menutup pertemuan pada pagi hari ini, silakan Bapak Ibu berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada Pak Ketua Kelas untuk dipimpin baca doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri baik. Doa selesai. Thank you. Baik, terima kasih pada semua untuk pimpin doanya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua karena sudah hadir di pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan oleh Bapak Ibu untuk kedepannya. Amin. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.